Iya, selamat sore, sahabat Darmais. Selamat berjumpa kembali dengan saya Anjari Umarjianto dalam IG Live Darmais Story. Pada episode ke tanggal 23 November, hari Selasa 2021 ini, saya menghadirkan tamu yang agak berbeda dari biasanya. Kita akan membahas soal kedokteran nuklir. Kita tunggu tamu kita luar biasa, Dr. Yustia Tuti. Sahabat Darmais, bagi Anda yang sekarang masih di kantor, selamat bekerja, selamat menyelesaikan pekerjaan sore ini dan menunggu waktunya pulang. Kita masih menunggu Dr. Yustia. Yustia, halo dokter. Dokter Halo Pak Yustia Nyari. Tuti, apa kabar? Aduh, seger Baik Pak sekali ya Anjari. sore ini ya. Iya Pak Seger Anjari. sekali. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini lagi rame tadi di ruangan saya ini rame banget tadi. Iya Pak. Oke, ya sahabat Darmais, jadi sore ini kita akan membahas soal bagaimana terapi dan diagnostik kedokteran nuklir pada pasien kanker. Ya, dan kita menghadirkan ahli, salah satu ahli kita ngomongin nuklir-nuklir ada ahlinya kita ini ya, jangan jangan sembarangan loh nanti dibom nuklir. Jadi ada tamu kita sore ini adalah Dr. Yustia Tuti, SPKNKFANMB. Wes bola panjang banget pokoknya gelarnya lah ya gitu. Dan itu panggilan mesranya, panggilan akrabnya Dr. Uti. Betul ya, Dok? Betul Pak Anjari. Iya, sehat, Dok. Sudah ngopi belum nih? Saya tanya dulu, ngopi belum nih? Kalau belum ngopi, ngopi dulu, Belum Dok. Pak. Sudah asik nih. Kebetulan Ya, belum. baik, Dok. Oh, belum. Tapi ngomong-ngomong, Dokter Uti suka ngopi nggak? Enggak Pak, air putih aja cukup. Oh, ya Allah, sehat sekali. Ini sahabat Darmais, jadi ini salah satu gaya hidup yang perlu dicontoh, Dokter Uti. Jadi beliau cukup air putih, nggak sama kayak saya kopinya kopi hitam gitu. Oke, sahabat Darmais, Dokter Uti. Jadi kita mungkin sering mendengar kata nuklir, dan kalau mendengar kata nuklir itu kok rasanya aduh serem banget gitu, serem sekali. Yang terbayang adalah nuklir waktu peristiwa tahun 45 gitu ya, bom Hiroshima dan Nagasaki. Tetapi tidak, ini nuklir yang tidak tidak membawa korban gitu. Tapi ini ada nuklir untuk pengobatan ya. Jadi ini namanya kedokteran nuklir, dan hari ini selama setengah jam ke depan sampai 40 menit kita akan ngobrolin soal bagaimana sih terapi dan diagnostik kanker dengan kedokteran nuklir. Dok, saya mau mulai Ya, dari pertanyaan paling paling awam. Gimana kalau pasien tuh dengar, biasanya nih pengalaman dokter Uti, kalau mendengar ya, kata-kata kedokteran nuklir begitu dia divonis kanker. ya. Biasanya Pak, kalau pasien saya dirujuk dari dokter spesialis lain datang ke saya itu mukanya paling pasti apa ya, ketakutan gitu ya. Kalau enggak misalnya eh, seperti bertanya-tanya yang gelisah gitu ya Pak. Artinya Apa mereka itu juga nuklir gitu ya? tidak mengetahui apa sih dok nuklir itu diapain sih gitu ya. Jadi kesannya suatu hal yang fobia Pak, nuklir itu buat Fobia. masyarakat. Karena memang Iya, persepsi tadi ya, nuklir itu bom ya, nuklir itu bom ya, iya, seolah-olah begitu. iya, Hmm, hmm. iya betul. Biasanya Jadi bagaimana seolah-olah dokter Uti, gimana dokter Uti meyakinkan pasien bahwa ini adalah sebuah terapi yang aman buat kanker. Ini pilihan terapi yang tepat buat pasien kanker. Bagaimana dokter Uti biasanya ngerayu pasiennya gitu loh. Gimana gimana, Dok? ya, tentunya perlu dirayu ya Pak pasiennya. Jadi Iya. artinya sih sebetulnya biasanya saya jelaskan apa Hmm, itu nuklir, bagaimana hmm, prosedurnya, kemudian hmm, cara terapinya bagaimana. Kemudian juga hmm, kadangkala saya meminta pasien untuk lihat dulu nih fasilitas-fasilitas hmm, nuklir sama hmm, eh, hmm. apa namanya Wah, tempat-tempat yang biasa kita gunakan gitu. Jadi biar wah pasiennya menarik aman ya. dulu Pak.
Jadi pasiennya diajak jalan-jalan ke fasilitasnya gitu. Iya, betul, Pak. Jadi kami Wah. apa namanya, kami sampaikan, misalnya kita punya ruangan Hmm, hmm, radioaktif, ruang isolasi radioaktif di lantai 5. Jadi coba Ibu hmm, lihat dulu ruangan kami bagaimana gitu ya, Pak. hmm. Wah, itu menambah experience ya, pengalaman pasien untuk tambah yakin untuk apa mendapati apa terapi kedokteran nuklir ya. Tadi Dokter Uti mengatakan apa itu kedokteran nuklir itu disampaikan. Nah, kalau misalnya Iya, sahabat Dharma ingin tahu dok, secara awam, sebetulnya gimana kita memahami apa itu kedokteran nuklir dan bagaimana manfaatnya buat terapi kanker? oke. Jadi sebetulnya kedokteran nuklir ini sudah mulai diperkenalkan itu dari Badan Atom Internasional atau IAEA itu Hmm. definisinya itu sudah ada sejak tahun 1988, Pak. Jadi definisinya adalah ilmu kedokteran. Salah satu cabang Heeh, dari ilmu kedokteran tentunya spesialis kedokteran yang mempelajari heeh, sinar radiasi terbuka. Sinar radiasi terbuka hmm, ini untuk mengetahui fungsional dan anatomical dari sel yang sampai terkecil, sampai molekuler sel gitu. hmm, Jadi hmm, tujuannya hmm. adalah untuk diagnostik dan terapi, dan saat ini juga Hmm. terutama untuk penelitian. Jadi itu Oke, definisinya. oke, ini berat buat kepala saya memahaminya berat, tapi saya coba Iya. mau sederhanakan bahwa dengan kedokteran nuklir ini atau nuklir ini kita bisa melakukan dua hal, diagnostik untuk pemeriksaannya dan terapinya, Iya, pengobatannya, gitu ya. betul. Saya mau cek Betul dulu, sekali. sebetulnya yang kedokteran nuklir ini bentuknya cairan kah, penyinaran kah, padat kah? Coba bentuknya apa dok? Ya, zat radioaktifnya itu macam-macam, bisa Oh, cairan, bisa berupa mm-mm, kapsul, bisa mm-mm. berupa uang, atau bisa berupa zat yang ditempel, Pak. Oke, jadi bisa berupa Ya, kapsul, bisa berupa uap. iya, Bentuknya bisa gitu ya. berupa Jadi, cairan. Ya, kalau jadi zat sinar, radioaktif itu kita masukkan, Pak. Jadi berbeda dengan mungkin sinar yang biasa digunakan untuk radioterapi. Kalau sinar Thomson radioterapi kan misalnya. menggunakan alat ya. Kalau ini kita Oke, menggunakan zat yang dimasukkan zat ke tubuh manusia, radioaktif. zat radioaktif. Hmm. Oke, baik. Agak mulai saya coba memahami lah. Ini bayangan saya awalnya ini sinar nih kayak. Ya, oke. Nah, Dok, kalau Ya, gitu sekarang saya mau nanya lagi adalah kapan kedokteran nuklir ini digunakan untuk diagnostiknya, kapan di saat gunakan sebagai terapinya. Ini kan biasanya kan radiologi itu kan ada khusus yang radiologi untuk apa diagnostik, radioterapi untuk terapi. Kalau ini kedokteran nuklir dua-duanya nih. Nah, pada saat kapan iya. itu digunakan? Ya, sebetulnya kita prinsipnya, Pak, adalah see and treat. Jadi, apa yang kita lihat pada diagnostik bisa kita terapi Mm-mm. dengan zat yang mirip Hmm. apa namanya fungsinya itu, zat radioaktif yang Mm-mm. sama. Kemudian Mm-mm. untuk diagnostik sendiri kita Mm-mm. menggunakan alat pemeriksaan yang dinamakan adalah PET scan pertama. Oke, PET Kemudian scan itu alatnya ya. ya alatnya Oke. itu alat pemeriksaannya. Hmm, Kemudian hmm. kita menggunakan juga yang namanya gamma kamera atau SPECT CT. Gamma Ya, kamera dua alat. spesifikasi. Oke. Iya, itu untuk diagnostik. Kalau untuk terapinya tergantung dari terapi apa yang akan kita lakukan. Bisa Mm-mm. kebanyakan memang kita melakukan terapi untuk kanker-kanker tiroid. Itu menggunakan Oke. zat radioaktif, ya, iodium Heeh. 131 kita gunakan. Ya, jadi gini ya dok, ketika misalnya pasien kanker datang terus mau ngapain, PET CT gitu, itu berarti kedokteran nuklir gitu ya, Iya, betul, Pak. gampangannya.
kan orang lebih mudah Karena ngapain PET CT gitu, gamma ya, gamma karena kamera nanti gitu ya. sebelum ya, karena nanti sebelum dilakukan pemeriksaan PET CT ataupun SPECT Mhm. CT, biasanya pasien kita Mhm. suntikan dulu Pak zat radioaktifnya, Mhm. zat Mhm. Mhm. nuklirnya kita suntikan. Mhm. Dok, nah tadi kan disebutkan oleh dokter bahwa dokter Uti bahwa oh ini misalnya biasanya untuk kanker tiroid. Nah, pertanyaan saya Iya. adalah selain kanker tiroid, jenis kanker apa yang bisa diterapi dan didiagnostik dan terapi dengan kedokteran nuklir? Baik, jadi untuk saat ini memang terapi yang paling banyak kita lakukan adalah terapi kanker tiroid. Untuk pasien kanker Hmm, ya Pak, kalau untuk iya, iya. pasien pasien non kanker juga ada. Misalnya terapi untuk penyakit gondok beracun ya. Tapi ini untuk Hmm. kanker sendiri selain kanker tiroid Hmm. juga kita bisa menggunakan zat radioaktif untuk kanker-kanker yang sudah bermetastasis di tulang ya Pak. Seperti Hmm. kanker prostat, kanker payudara yang sudah Hmm. metastasis di Hmm. tulang, kita tujuannya Hmm. adalah untuk mengurangi nyeri akibat penyebaran tulang. Oke. Biasanya kita Jadi menggunakan samarium namanya Pak. Samarium itu samarium itu apanya, 153. Dok? Zatnya, nama zatnya. Zat radioaktifnya. Oh, namanya samarium. Cakep ya namanya ya, Bu? Nama saya, Boy, nggak ada namanya Anjari, itu nggak ada zatnya namanya. Ya Allah, samarium. Baik, Belum Pak. sahabat Darmanis, jadi kita masih ngobrolin soal diagnostik dan terapi dengan kedokteran nuklir dengan Dokter Uti. Silakan sahabat Darmanis bertanya ya di kolom pertanyaan. Jangan di komentar, kalau di komentar kelewat nih biasanya saya mohon maaf sekali. Saya sudah megang pertanyaan, tetapi wah sudah ada yang nanya nih dok. Baru ngomong gitu udah ada yang nanya. Sebentar, ini saya bacain dok. Kanker dari Zul Henry. Kanker prostat bisa apa namanya? Teranostik dengan kedokteran nuklir jempol. Ini bertanya atau pernyataan ini ya? Gimana dok? Kanker prostat juga bisakah dengan kedokteran nuklir? Bisa Pak. Jadi yang seperti tadi Oh, saya katakan, kita itu bisa diagnostik, bisa terapi. hmm. Istilahnya adalah teranostik, terapi dan diagnostik. Teranostik. Jadi, Oh, oke. iya. Wow. Jadi ini punya Berarti Pak Jul kekuatan Hendry ini, khusus, saya ini Pak. Bang. Berarti Pak Jul Hendry ini udah paham nih terasnostik gitu ya. Berarti terapi dan diagnostik pinter emang. Emang sahabat Dharma ini Iya. pinter-pinter nih dok. Jadi bisa ya dok ya? Ya, jadi bisa kita menggunakan zat radioaktif itu Uh-huh. untuk diagnostik dan apabila pada saat diagnostik kita lihat ada tangkapan dari zat radioaktif yang disuntikan itu, maka kita bisa menterapi dengan zat yang karakteristiknya sama, Pak. Zat radioaktif yang Hmm. karakteristik sama. Jadi Oke. lebih lebih spesifik Pak sifatnya. Oh, oke. Jadi kalau artinya lebih spesifik itu jenis kanker tertentu atau memang bicara soal stadiumnya yang disebut lebih Jenis spesifik atau kankernya, tertentu tadi? jenis kankernya, Jenis kankernya. jenis kanker. Iya, Hmm. Oke. Dan oke, Dok. Dok, kadang kan kita di terapi itu kan ada, jadi kalau secara pilar gitu, ada 3 pilar ya dalam kanker ini ada terapi bedah, anggap bedah, kemo dan penyinaran gitu ya. Nah, betul. biasanya gitu disebut. Nah, kalau kemudian kedokteran nuklir ini, pertama posisinya di mana? Di 3 pilar ini posisinya. 3 pilar ini kita masuk ke radiasi ya Pak, karena kita menggunakan Oh, zat keren. radiasi. Ya, Mm-mm. jadi untuk contoh kasus untuk pada pasien-pasien kanker prostat, apabila Mm-mm. terjadi resistensi dari terapi lainnya yang sudah dilakukan, jadi bisa kita alihkan untuk terapi kanker dengan kita namakan adalah zat radioaktifnya lutesium 177 PSMA, Pak.
Itu untuk apa tuh dok? Waduh, saya belum paham tuh. Itu untuk apa tadi? Kalau untuk terapinya, kita Heeh. namakan lutetium 177 PSMA. Aduh, ya oke. Nah, sekarang kalau nanti kegunaannya, Dok, mungkin nggak dalam satu pasien. Kemarin saya waktu tamu sebelum kita nih, tamu itu kemo. Itu bisa jadi kemo itu digunakan sebagai terapi primer atau Ya, terapi tambahan dari penyinaran naik, penyinaran kah atau bedah. Kalau kedokteran nuklir, Dok, apakah bisa di apa ya namanya? Digabungkan dengan terapi lain atau harus kedokteran nuklir saja? ya, tergantung dari jenis kankernya, Pak, tadi yang saya katakan. Contoh Oh, kanker tergantung tiroid. di kantornya. Kanker Tiroid, tiroid oke. itu dia mempunyai apa namanya karakteristik dia resisten atau dia tidak tidak bisa dilakukan dengan kemoterapi maupun dengan radiasi Hah? biasa. Jadi dia Oh, lebih oke. apa paling baik Sensitif lagi dilakukan berbahasa dengan awamnya ya. ablasi. Iya, dia lebih Hmm. sensitif, artinya dia bisa dilakukan dengan iodium 131 dengan zat Yodium nuklir. Jadi satu dia, dua. iya betul. Jadi Oke, tergantung Dok. dari jenis kankernya. Oke, saya sebelum bertanya lagi ini masih banyak, saya membacakan dulu sebuah pertanyaan yang sudah dikirim sebelumnya dari Nanda, Nanda underscore Imam. Kalau untuk seamamai, Dok, yang sudah Hmm. kemo dan mastek, terapi nuklir ini mengacunya dari manakah? Gitu. Apakah sudah Baik, metas baru nuklir, dilihat dari stadium CA atau yang lain? Oh, maksudnya ya, apakah dilihatnya itu dari metastase atau enggak gitu. Mohon pencerahannya, Dok. Monggo dari Nanda. ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk kedokteran nuklir, peran Hmm. pada pada pasien-pasien dengan kanker Mame. payudara itu bisa didiagnostik. Artinya dengan Hmm. pemeriksaan Oke. PET scan kita bisa melihat atau menentukan stadium pada saat pasien belum dilakukan terapi. Tetapi Hmm. kalau untuk Hmm. pasien yang sudah dilakukan terapi, kita bisa menilai Pak respon Hmm. terapinya. Jadi Hmm. apakah kemoterapi yang diberikan dokter apa biasa dokter hematologi onkologi itu Hematologi, berespon atau ya. tidak? Ya, berespon Itu atau dengan tidak. PET Jadi scan ya, bisa Dok? menilai, Dengan PET iya scan. dengan PET scan. Betul. Jadi kita Oke. lihat Jadi evaluasinya. jadi di sini kedokteran nuklir punya peran mendiagnosis dengan PET scan apakah sebuah terapi kemo ini seberapa efektifnya begitu ya konteksnya. Betul, betul. Oke. Jadi Ya kita sedikit-sedikit menilai ngerti kok respon sekarang, Dok. apakah ya betul. Kalau misalnya kemonya itu ber apa Hmm. namanya berespon, artinya kan Hmm. dokter juga tidak akan melanjutkan, artinya dia tidak akan menukar kemoterapi yang Hmm. sebelumnya tidak dilakukan. Tetapi kalau misalnya tidak berespon, bisa saja dokter hematologinya bisa menukar zat kemoterapinya itu dengan lainnya gitu Pak Anjari. Oke, baik. Dok, saya mau dalemi soal ini. Ini kan kadang pasien Iya, itu punya hak terhadap terapi apa yang dia cocok. Pasien kan sebetulnya punya hak untuk menentukan itu kan, Dok. Nah, untuk betul. tahu, mungkin dokter bisa jelaskan ke sahabat Darmais ini, kira-kira efek atau seberapa aman sih kedokteran nuklir ini? Ada nggak efek yang mungkin muncul? Misalnya ya, Dok, dalam terapi kanker tuh kemo misalnya rambut rontok kan gitu. Itu kan persepsi yang Iya, sering muncul. Ya, nah iya, sekarang kalau di kedokteran nuklir itu seberapa aman atau apa efek yang mungkin dimunculkan? aman Pak. Jadi kita menggunakan Alhamdulillah. apa dosis radiasinya itu kecil sekali dan memang apa sudah digunakan di seluruh dunia, jadi aman, aman sekali untuk penggunaan zat nuklir ini. Jadi kalau untuk terapi biasanya memang untuk supaya paparan radiasinya
tidak terpapar dengan orang sekitarnya, biasanya kita isolasi, Mm-mm. Pak Jari. Jadi Oh, keamanan, harus ada isolasi ya. ya bisa diisolasi. Gitu. Tapi Oke. kalau untuk Berarti praktisnya sendiri sih aman. Mm-mm. Terus kemudian tadi diisolasi artinya apakah setiap mendapatkan terapi kedokteran nuklir itu harus diterapi, Dok? Harus diisolasi. Ya, jadi zat radioaktif nuklir itu kan tadi saya katakan bermacam-macam, berbeda-beda Oke. tergantung dari zat apa yang digunakan. Untuk zat Heeh. tersebut itu juga mempunyai waktu paruhnya berbeda-beda, Pak. Dan energinya Oh, iya, juga iya, iya. berbeda-beda. Ya, jadi Heeh, tergantung heeh, heeh. zat Betul. radioaktif apa yang kita gunakan untuk kanker apa. Contoh kasus untuk pasien kanker tiroid, iodium 131 Mm-mm. karena mempunyai waktu paruh yang agak panjang, itu biasanya kita memang Mm-mm. isolasi sekitar lebih kurang 3 sampai 5 hari sampai Mm-mm. paparan radiasi itu sudah aman buat pasien, Mm. buat Mm. keluarga, buat Pengunjung ya, keluarga ya. petugas kesehatan juga untuk terpapar radiasi dia. Ya, di rumah sakit kanker Darmais memang disediakan ruang isolasi itu ya, Dok ya? Ada Pak, kita ada 4 ruang kamar isolasi. Hmm. Itu biasanya 5 hari tadi dilakukan di ruang isolasi ya. Iya Pak, biasanya pasien dirawat Oke. di ruang isolasi RIRA. Kita ininya Mm-mm. ruang isolasi zat radioaktif. Biasanya 3 sampai 5 hari tergantung dari uh, apa pengukuran laju paparan radiasinya. Oke, oke sahabat Darmais, itu tadi Dokter Uti udah banyak banget nih soal efek. Jadi sebetulnya kedokteran nuklir itu aman, baik untuk diagnostik maupun untuk terapi. Jadi ini barangkali bisa menyegarkan kembali ingatan kita atau yang belum tahu, kayak saya ini banyak awamnya nih Dokter Uti. Jadi saya banyak bertanya ini bukan ngetes, tapi memang nggak tahu gitu loh ya, tugas saya kan gitu ya. Nah, kita sudah, sebentar saya cek dulu, udah 30 menit, jadi kita moga-moga cek untuk pertanyaan berikutnya, sahabat Darmais bisa diajukan di kolom pertanyaan. Silahkan Anda mau ngobrol-ngobrol dengan Dokter Uti langsung, atau melewat saya ya tentunya ya. Bertanya soal terapi dan diagnostik kedokteran nuklir untuk pasien kanker. Dok, berarti secara efek samping, itu apa ya, kalau di terapi yang lain misalnya rambut rontok, kulit jadi hitam gitu misalnya kayak gitu. Kalau di kedokteran nuklir Enggak, seperti apa? tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada seperti itu, Pak. Jadi rata-rata misalnya dari 10 pasien saya ya 1 2 lah yang yang mengeluh misalnya ada nyeri di daerah leher atau mual muntah, Hmm. tetapi kebanyakan sih nggak ada keluhan apa-apa, kebanyakan. Dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh ketika terapi dan diagnostik, artinya efek tadi keluhan itu tidak cukup signifikan berarti ya? Tidak, Pak. Jadi Tidak ya, tidak ada alhamdulillah. yang mengkhawatirkan sih, Pak, untuk terapi Hmm. kedokteran nuklir ini. Dan setelah Hmm. terapinya pun kita pantau juga gitu ya untuk laboratorium, untuk keluhan Hmm. pasien dan gejala-gejala lainnya kita pantau. Nah, sekarang soal kedokteran nuklir tadi PET CT sudah sampai efeknya. Nah, sekarang Dok, kalau misalnya buat pasien eh, kanker atau buat sahabat Darmais yang mungkin ada yang keluarga atau temannya untuk ingin gitu mendapatkan layanan ini, prosedurnya gimana Dok? Dan ini sudah di cover BPJS belum sih, JKN gitu? Ya, kalau ya untuk pemeriksaan gamma kamera SPECT CT biasanya kita gunakan untuk pemeriksaan yang paling banyak, misalnya bone scan ya Pak, untuk melihat Bone penyebaran scan. tulang. Kemudian, ya Hmm. betul. Kemudian bisa Hmm, juga hmm, untuk pemeriksaan thyroid scan atau whole body scan hmm, yang untuk lihat hmm, penyakit dari hmm, tiroid atau menilai atau penentuan stadium dari kanker tiroid. Kemudian juga kita bisa melihat adanya apakah adanya obstruksi
dari jalur Hmm. limfatik, dari misalnya Hmm. pasien-pasien yang apa namanya bengkak-bengkak di kaki atau di Hmm. Hmm. tangan. Hmm. Nah, itu Hmm. bisa ditanggung BPJS, Pak. Jadi dengan gamma Oh, di kamera cover seperti ya. ini bisa di cover dari BPJS. Kemudian untuk PET CT Alhamdulillah. Ini sangat. sendiri, Hmm. ya, Kemudian apa, Dok? untuk untuk PET CT sendiri, Pak, karena mungkin harganya cukup mahal, jadi memang Hmm. pemerintah eh, apa namanya memberikan satu kali, Pak, untuk satu kali terapi. Tetapi itu pun juga Oh. perlu adanya diskusi antara dokter apakah memang Hmm. pasien ini diperlukan untuk PET scan. PET scan. Oke. Ya, Dok, ya. Kalau kira-kira untuk ya, terapi kalau yang juga, membeda. kalau untuk terapi juga ya, di cover BPJS juga untuk Hmm. terapi kanker tiroid maupun samarium untuk penyebaran kanker tulang itu di cover dari Hmm. BPJS. Di cover ya. Jadi untuk kanker tiroid, bone scan, kayak gitu masuk lah ya. Terapinya juga. Masuk, Pak. Gitu ya, Dok, Iya, penyebaran. terapinya di cover. Oke, nah Dok, sekarang kita sebagai pusat kanker nasional, Rumah Sakit Kanker Darmais ya, ini rujukan nasional, sebagai pusat kanker nasional, layanan kedokteran nuklir kita yang berbeda dibandingkan lain apa sebetulnya keunggulannya kalau bisa berbagi kepada kita semua? Ya, kita punya keunggulan salah satunya adalah pemeriksaan limfoscintigraphy karena kita punya center limfedem ya Pak. Jadi pasien-pasien terutama pasien kanker payudara yang mengalami Mm-mm. pembengkakan di tangan itu bisa Mm-mm. dilakukan pemeriksaan namanya limfoscintigraphy. Limfoscintigraphy Mm-mm. ini dapat untuk menilai adanya kebocoran di jalur limfatik sehingga nanti Mm-mm. bisa dilakukan operasi ataupun tata laksana selanjutnya Pak, seperti microsurgery Mm-mm. dan sebagainya gitu. Jadi itu unggulan Mm-mm. kita selain unggulan PET scan juga ya Pak, PET scan. Oke. Baik, secara penanganan pasiennya dibandingkan yang di lain misalnya, apakah kita biasanya ada namanya tim kerja? Sebagaimana mekanisme timja di kita, multidisiplin approach itu? Ya, kebetulan Pak, kami ini dokter spesialis kedokteran nuklir di Rumah Sakit Kanker Darmais ini baru hanya dua gitu ya. Satu Hmm. masih sekolah gitu. Jadi memang kami mengusahakan setiap timja itu kami selalu terlibat. Jadi memang kalau Hmm, misalkan ada ya. kasus-kasus yang bermasalah atau kasus-kasus yang sulit itu kami diskusikan lewat timja Pak. Jadi itu memang Oke. keunggulan dari Rumah Sakit Kanker Darmais ini bahwa timja itu sangat penting karena Hmm. masukan-masukan dari teman-teman sejawat itu sangat berharga untuk tata laksana kanker selanjutnya. Benar sekali. Ya memang pendekatan tim, berbasis tim adalah keunggulan atau tim kerja keunggulan kita di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional ya. Dokter Uti, kita harus akhiri ini. Sudah lebih dari 35 menit, jadi udah hampir 40 menit, jadi nggak sadar ya kita ternyata ngobrolnya terlalu asik ini dok Iya, kita. Pak. Dok, kira-kira nih ya, saran dokter nih. Tapi sebelum saya tanya saran, dokter Uti sehari-hari ini nangani berapa pasien dok di sini di Rumah Sakit Kanker Darmais? Ya, kalau kira-kira sehari itu untuk pasien terapi itu ya bisa sekitar 2 sampai 4 pasien, Pak. Kalau untuk PET scan Hmm, sendiri juga bisa lebih kurang 10 pasien sehari. Kemudian 10 ya. belum pasien poliklinik juga cukup lah, Pak. Oh Setiap hari iya. ada gitu. Karena dokter Uti di poliklinik, di di diagnostik dan terapi ya. Iya, Pak. Ya, Sibuk sekali sekarang. Ya, baik. Kalau gitu, Dok, terakhir adalah saran seorang dokter Justia Tuti, saran profesional nih buat pasien
kanker atau buat sahabat Darmais bagaimana dalam pelayanan kedokteran nuklir? Saran apa yang bisa menjadi apa ya catatan penting buat sahabat Darmais? Ya, ya. Artinya saran saya sih jangan takut untuk berobat kanker, Iya, terutama di rumah sakit kanker Darmais ya Pak. Karena iya, kanker itu tidak semuanya sama. Contohnya kasus saya sudah banyak pasien-pasien kanker tiroid itu yang Heeh, apa namanya kelangsungan hidupnya lama sekali. Jadi memang dia terdiagnosa kanker, tapi karena dia dari awal secara dini dia periksa dan akhirnya mengikuti terapi heeh. yang komplit, akhirnya bebas dari kanker. Itu Pak, Harapan saran dari saya. hidupnya bertambah. Harapan hidupnya Bagus, bertambah ya coy. betul. Oke, Ya. ya. Baik, Dokter Yustia Tuti, terima kasih sekali sore ini ngobrol-ngobrolnya asik. Saya jadi punya ilmu soal kedokteran nuklir. Selama ini saya Jangan tahunya takut lagi ya bom Pak. nuklir. Sekali matur nuwun dok, selamat bertugas kembali melayani pasien-pasien dokter dan semoga ini membawa manfaat yang besar buat sahabat Darmais yang ini saya lihat-lihat tadi ada puluhan yang ikut live dengan kita. Jadi moga-moga dan terima kasih buat yang bertanya. Sekali lagi terima kasih dok, salam sehat buat dokter Tuti. Sama-sama Pak. Oke, baik. Demikian tadi sahabat Darmais, saya dengan Dr. Yustia Tuti atau panggilan akrabnya Dr. Uti. Beliau adalah ahli kedokteran nuklir Rumah Sakit Kanker Darmais. Kita tadi banyak loh diskusi soal kedokteran nuklir yang saya kerja di Rumah Sakit Kanker Darmais saja selama 1,5 tahun ya. Masih awam sekali soal kedokteran nuklir dan obrolan sekitar 40 menit tadi membuka mata saya, membuka pemahaman saya soal terapi dan diagnostik kedokteran nuklir. Moga-moga ini juga membuka pemahaman atau menyegarkan kembali ingatan kita, pemahaman sahabat Darmais bagaimana soal kedokteran nuklir dan efektivitasnya dalam terapi kanker. Sekali lagi saran beliau tadi, jangan takut berobat. Jika ada Anda atau saudara Anda, keluarga kita memang menderita kanker. Dunia belum kiamat, masih kita bisa lakukan terapi. Intinya kata beliau, secepat mungkin periksa deteksi dini. Semakin secara dini ditemukan, maka insya Allah dengan terapi yang tepat, evidence based, dan memang mementingkan keselamatan pasien, itu bisa meningkatkan harapan hidup. Sekali lagi terima kasih. Saya Anjari Umar Jianto, kita ketemu minggu depan di IG Live Dharma Story dalam untuk kembali mengedukasi yang awam menjadi paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.